Pasang surut asmara Glenn Fredly dan Aura Kasih sepertinya masih terus mewarnai hubungan mereka. Bahkan, lantaran mulai jarang terlihat bersama, banyak yang menduga bila kisah kasih keduanya sudah bubar di tengah jalan. Lantas, apa komentar Aura yang ditemui di sebuah acara kemarin? Benarkah rajutan asmara pasangan penyanyi ini rontok diterpa kesibukan masing-masing? Ya, aku ya kalau komitmen dari ya semua orang tahu lah, aku juga mau pacaran sama Glenn gitu. Tapi mungkin untuk sekarang lagi ada masanya fokus dengan diri sendiri dulu kali ya. Maksudnya dengan mimpi-mimpinya dia, bukan berarti aku mau menjauh dari mimpinya dia, bukan. Tapi istilahnya support dan doa aja gitu. Dan mungkin aku juga lagi masa transisi untuk mau kemana ya gitu aja sih palingnya. Udah gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak ada yang perlu harus gue klarifikasi kan gitu. Karena dari tulisan itu mungkin aja itu berbicara bukan tentang gue, berbicara tentang dirinya sendiri gitu. Jadi ya angle-nya kan nggak bisa diartikan segala macam. Tapi yang jelas ya dia tahu yang terbaik buat dirinya, dia yang ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, ya harus kita hargai gitu. Maksudnya dalam hal ini memang keputusan itu harus datang dari untuk melihat satu hubungan kan harus punya visi gitu. Ngapain gue ngerasa gue nggak pengen punya hubungan yang hanya untuk cuman sekedar main-main iseng-iseng, nggak. Gue udah bukan di level itu gitu. Menurut gue penting untuk mempunyai pemikiran bahwa orang yang harus punya visi, karena menurut dalam hal ini hal yang paling personal pun ya itu ya misalnya dia yang tahu gitu. Terbetik kabar, salah satu pemicu kerenggangan itu antara lain ada pada sisi Aura yang mulai berpaling ke lelaki lain, yaitu seorang pengusaha. Namun tak ingin selentingan kabar ini menjadi bola liar tak terkendali, pelantun Mari Bercinta ini pun langsung memberi bantahannya. Siapa sih? Sopo nih? Gak ada. Memang dari kemarin juga aku kan sama Glenn terus, sama Glenn. Dan ya kalau ada ya aduh, Jakarta kecil banget, aku kemana-mana juga pasti ketahuan aku sama siapa, gitu aja. Tapi kan siapa juga nggak ada udah ketemu sama siapa, pengusaha nggak ada. Sebagai wanita, ia merasa masih teramat sayang pada Glenn dan belum ingin mencari penggantinya. Di mata Aura, pelantun tembang-tembang romantis adalah sosok lelaki yang terbaik dalam perjalanannya pencarian cintanya selama ini. Harapan ini pun sepertinya sejalan dengan Glenn yang masih membuka banyak kemungkinan jalinan asmaranya bersemi kembali. Aku kenapa pilih dia gitu waktu itu ya dengan kehidupan aku yang mungkin sama siapa gitu, orang-orang banyak gosip. Ya karena aku pilih dia karena dia baik dan bisa membuat orang jadi lebih baik gitu. Justru kan cari pasangan yang kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang mungkin kalau taunya broke up, orang-orang ya sebenarnya sendiri dulu aja gitu. Maksudnya coba untuk fokus di sendiri dulu. Tapi bukan berarti kita jauh ya kayak anak ABG gitu. Jadi jauh ya kita ya, nggak ngomong lagi, enggak. Kita masih ngobrol, masih baik, masih saling sayang. Ya, gue berharap ini bisa jadi gue nggak bilang, gue nggak mau so wise untuk melihat ini gitu. Tapi yang jelas apa yang jadi keputusan ya mudah-mudahan ini bisa jadi kontemplasi buat dia, buat gue juga gitu. Tapi ya kita baik-baik gitu, maksudnya sampai hari ini baik-baik dalam arti komunikasi mungkin nggak seintens kemarin gitu, tapi kita menyudahinya dengan baik-baik. Ya mungkin aja segala sesuatu kan nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Hari ini kita bilang iya, besok bisa jadi tidak gitu. Yang jelas kita punya visi, kita punya konsisten gitu dengan apa yang pada saat kita ngambil sebuah keputusan gitu. Karena buat saya hubungan yang paling utama adalah saya belajar tentang kepercayaan.
Wah pemirsa, sepertinya banyak hal-hal yang terselubung dari perbincangan tadi. Sepertinya kita juga bisa menangkap bahwa ada kata-kata seperti masih menganggap Glenn yang terbaik. Apapun bisa terjadi ke depan. Jadi siapa tahu nih pemirsa, sempat putus nyambung, siapa tahu akan nyambung lagi ya pemirsa. Jangan salahkan saya kalau saya baper terbawa perasaan karena berita yang satu ini. Saya udah gak sabar mau memberitakan. Derby Romero yang kabarnya akan segera menikah. Menikahnya sih masih nanti di akhir tahun ini dengan Claudia Aninda. Tetapi dari sekarang katanya udah mulai berantem nih pemirsa. Biasanya kalau untuk persiapan pernikahan ada bridezilla-nya, ada groomzilla-nya, banyak hal yang akhirnya menjadi topik untuk debat atau diskusi mereka juga. Padahal masih cukup lama sampai dengan akhir tahun nih. Ya udah kita lihat ya, udah seberapa persen untuk persiapan mereka dan seperti apa sih kebahagiaan berantem mereka. Ini dia liputannya untuk Anda. Setelah melamar kekasih hatinya, Claudia Adinda pada Natal tahun lalu, kini Derby Romero memang mulai disibukkan dengan segala persiapan pernikahan. Namun untuk menyatukan dua kepala menjadi satu, tentu bukanlah hal yang mudah. Maka tak heran bila Derby dan Claudia sempat merasakan fase berantem karena perbedaan pendapat. Nangis, bukan bete. Dia parah tuh. Apa nanti pas nikah juga ada konsep lagi? enggak, udah lah kan itu udah itu dulu ya, jangan lagi mau nikah gue pikir nangis kasihan. Itu kan tapi nangis bahagia, dia kan terharu soalnya. Semua orang bilang gitu ya. Tapi nggak tahu gue sama Claudia sih kita ngejalanin happy banget sih karena ini buat kita babak yang baru kan, new chapter, jadi seru banget sih, fun banget dan apa ya, nggak ada perdebatan sih karena emang kita karena kita ngejalanin enjoy. Meski segala persiapan pernikahan masih terbilang belum begitu matang, untungnya Derby dan kekasih memiliki selera untuk konsep pernikahan yang sama, yaitu bernuansa vintage. Tentu saja hal ini terlihat jelas ketika melihat gaya busana dari Claudia. Lalu, sudah berapa persen persiapan pernikahan dua sejoli ini? Kalau mau pasti kita harus mikir dari awalnya dari konsep kan. Jadi ini konsep dulu dimatengin baru nanti kita bisa ngeliat ke depannya kayak apa. Lihat-lihat sih udah, tapi ya belum. Beberapa sih udah ada yang kita kayak lucu ya gitu, tapi masih jangan buru-buru lah gitu karena kan masih pengennya yang bener dapet yang wah gitu, yang bagus buat kita, yang pas buat kita gitu. Oh udah, kalau itu mah konsep yang kita punya, emang kita ada konsep yang kita pengenin. Sama sih karena gue sama Claudia sama-sama suka yang vintage juga kan, jadi udah pasti ke arah situ lah ya. Kalau persen sih gue belum nggak tahu berapa persen, yang pasti sih kita masih belum masih mentah, itu masih persiapan. Walaupun mengaku masih belum begitu matang, namun Derby yang hingga kini masih merahasiakan tanggal pernikahannya itu sedikit membocorkan bila hari bahagianya itu akan dilangsungkan pada akhir tahun ini. Pokoknya doain aja mudah-mudahan semuanya tahun ini. Itu aja yang bisa gue. Pokoknya mudah-mudahan tahun ini. Pengen sih tahun ini, akhir tahun lah kira-kira. Oke pemirsa, ternyata adalah berantem biasa-biasa aja untuk menjelang pernikahannya. Waktunya masih lama tapi jangan khawatir karena Insert akan terus mengupdate Anda mengenai rencana pernikahan mereka. Dan Insert juga akan memberitakan mengenai hasrat daripada Okky Setiana Dewi yang ingin sekali hijrah ke Kairo. Untuk apa? Jawabannya sesaat lagi di Insert lagi. Dia itu sebenarnya baik banget, tapi kenapa sih dia tuh selalu, aduh, nasibnya jelek banget gitu loh. Dan tahu nggak sih, ibu tirinya itu loh suka banget nyiksa dia. Dan gue tuh nggak tega banget liat penderitaan dia gitu loh. Tapi yang lebih kasihan lagi, gue tuh nggak bisa Bentar. Dari tadi itu lo ngomongin siapa sih? Berasa kamu yang ngalamin. Ini bukan sinetron biasa, ini Sinetrans. Segera di Trans TV.